Pada kegiatan keempat, tahapan keempat, yaitu melaksanakan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang. Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lubuk Barumun, dihadiri oleh PPL, koordinator PPL, dan juga petani cabai dari Kecamatan Lubuk Barumun. Dengan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi yang dapat membantu petani, penulis menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Penulis memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan bersikap responsif untuk menemukan alternatif ataupun solusi sehingga akan menimbulkan kepuasan bagi petani. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bilang untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sudah menghadiri undangan kami di kantor kita yang berbahagia ini, kantor DPP Lubuk Barumun. Syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan rahmat kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya hormati Bapak Srega selaku pimpinan Pak JD, Pak Syukur Sibuar dan rekan-rekan PPL yang lain, Bapak-bapak petani yang sudah menghadiri undangan kami, Bapak Ibu petani, untuk mengikuti sosialisasi pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang. Sesuai template yang sudah kita pegang, adapun pupuk ini memiliki bahan dasar, saya jelaskan sedikit, memiliki bahan dasar yaitu batang pisang. Alat-alat yang kita gunakan juga sangat sederhana, yaitu cukup dengan air sumur atau air tanah, kemudian E4 pertanian, kemudian kita membutuhkan gula merah dan juga karanggoni untuk tempat membuat pupuk ini. Sebelumnya dapat kita lihat kandungan pupuk ini, Bapak Ibu sekalian, di lembar terakhir. Pupuk ini mengandung, batang pisang ini mengandung fosfor, kalium, dan juga kalsium. Jadi batang pisang ini sebenarnya kaya sekali akan unsur hara. Jadi bisa kita gunakan ini sebagai pupuk organik untuk tanaman kita, khususnya tanaman cabai. Adapun latar belakang dari kegiatan ini dilakukan yaitu karena dikuranginya alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian. Jadi kita di sini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk menjadikan pupuk. Jadi bahan-bahannya sudah saya jelaskan tadi, yaitu jika kita lihat untuk alatnya karanggoni, ember, untuk E4 baru parang, untuk baru gula merah. Gula merah ini nanti untuk mengaktifasi E4 ini, gula merahnya kita larutkan bersama dengan air dan juga E4. Kemudian di situ kita rendam nanti batang pisang yang sudah dicacah. Kurang lebih seperti itu simpelnya, teknisnya. Jadi langsung kita mulai saja Bapak Ibu untuk demonstrasinya. Yang pertama batang pisang yang kita ambil di sini sebenarnya bagian dalamnya ini ya, bagian dalam atau bagian luarnya sudah dikelupas. Jadi kita ambil bagian yang berwarna putih ini, bagian luar yang busuk-busuk itu kita singkirkan saja. Jadi untuk 3 liter itu 3 liter air, kurang lebih kita butuh batang pisang itu sekitar 1 kilo, 1 atau 1,5 kilo untuk 3 liter air. Jadi ini kita cacah aja kurang lebih. Nah, kita anggaplah udah tercacah ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ukurannya kecil-kecil seperti ini aja, jangan terlalu besar. Kurang lebih seperti ini. Cacahan ini, kemudian cacahan ini kita masukkan ke dalam karung.
Karungnya menyesuaikan aja seberapa banyak nanti batang pisang yang digunakan, maka karungnya juga menyesuaikan. Semakin jumlahnya semakin besar. Kalau lebih seperti ini kita ikat, kalau nggak ada tali bisa disimpul aja seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya setelah dibungkus. Lalu yang berikutnya kita sediakan air sebagai tempat merendam batang pisang yang sudah dicacah tadi. Nah, di sini ada gunanya ember tadi Bapak Ibu. Yang pertama kita masukkan air kurang lebih 3 liter ya. Air 3 liter. Enggak sampai 3 liter ya. Ini kemudian gula merah. Gula merah di sini untuk 3 liter air kita gunakan kurang lebih ini 200 gram, 2 ons gula merah. Jadi kita masukkan Bapak Ibu gula merahnya. Kemudian kita memasukkan E4. E4 yang digunakan di sini E4 pertanian. Untuk E4 pertanian ini dia warna kuning. Kalau ini harganya 25.000 ya untuk 1 liter. Di sini kita cukup gunakan kurang lebih 100 ml aja untuk 3 liter air. Liter ini 15 mili. 15 ml sekali. Kemudian kita aduk sampai rata. Tujuannya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan mikroorganisme yang masih tertidur, bakteri. Jadi kita berikan gula merah itu nanti untuk mengaktifasi E4-nya. Jadi sebenarnya ini semakin lama kita diamkan seperti ini, dia akan berkembang biak semakin banyak. Jadi makin lama didiamkan semakin bagus. Sebaiknya kita diamkan aja sejam atau 2 jam lah. Tapi kalau misalnya nanti untuk penerapan di rumah atau di mana, 1 malaman juga didiamkan dia nggak masalah. Itu lebih baik kalau untuk E4 ini. Kemudian kita anggap ini sudah setengah jam ya Bapak Ibu ya. Setelah kita anggap setengah jam, tahapan yang berikutnya yang kita lakukan batang pisang yang sudah kita cacah tadi tinggal kita rendam aja di dalam. Langsung direndam saja ke dalam. Itu. Nah dalam kasus contohnya kalau boni Bapak Ibu itu terangkat karena terendam air, itu bisa dikasih pemberat, bisa kayu atau batu, pokoknya dia harus terendam
seluruhnya ke dalam cairan E4 yang sudah kita larutkan tadi. Kemudian setelah selesai kita rendam seperti ini, belnya ini ditutup. Ditutup boleh bentuknya kalau ada ember atau apa. Ini kita tutup pakai ini aja ya, dalam hal ini. Tutup seperti ini. Ini kita tunggu paling cepat 7 hari, paling lama 10 hari, 7 sampai 10 hari. Indikatornya dia berhasil, dia berbau seperti tape. Seperti bau tape, bau apa? Bau fermentasi. Bau fermentasi, bau yang asam gitu kan. Kalau dia bau tape berarti pupuk kita berhasil. Nah, tapi kalau dia bau comberan atau bau busuk berarti itu gagal. Dan itu nggak bisa digunakan kalau dia berbau comberan atau bau busuk. Nah, nanti setelah 7 hari ini kita angkat. Setelah 7 hari kita angkat. Apabila kita sudah cium ternyata bau tape gitu kan atau bau fermentasi, kita angkat. Cacahan yang ada di dalam ini bisa kita gunakan juga sebagai pupuk organik. Jadi ini bisa langsung disebarkan ke sekitaran bedengan tanaman kita itu, bisa juga sebagai pupuk. Tapi yang utama dalam kegiatan ini adalah kita mengambil air yang kita rendamnya tadi. Nah, air inilah yang nanti menjadi pupuk organik cair. Air rendaman E4 dan juga gula merah ditambah dengan rendaman pupuk batang pisang. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai pupuk organik cair pada tanaman kita. Nah, nanti ini kita penerapannya bagaimana? Pertanyaan kan seperti itu. Dapat kita lihat pada leaflet kita Bapak Ibu. Itu ada langkah penerapannya. Di sini tadi kan 3 liter. 3 liter ini dapat kita gunakan nanti pengencerannya sampai ke 45 liter air. Jadi setiap 1 liter pupuk organik ini bisa kita tambahin 15 liter air, perbandingannya 1:15. Jadi 3 liter yang kita buat di sini bukan ini langsung yang disemprotkan, tapi ini kita encerkan lagi dengan air, dimasukkan ke sprayer, itulah nanti yang kita semprotkan ke tanaman kita. Jadi untuk dosisnya berapa Pak? Nah, untuk dosisnya pupuk organik cair ini untuk 1 hektar bisa kita gunakan kurang lebih 25 liter. 25 liter yang sudah diencerkan. 25 liter ini ya, 25 liter yang sudah diencerkan kurang lebih berarti dua semprot, 2 tabung. Kira-kira gitu. Oke, jadi demikianlah Bapak Ibu untuk demonstrasi penerapan pupuk organik cair dari batang pisang. Kalau ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusi di sini. Iya, silakan Pak. Tanya. Apa Pak? Dari kami boleh Pak? Boleh Pak. Boleh Pak, diskusi kita Pak. Diskusi ya? Iya Pak. Enggak pernah menyudutkan ya? Enggak apa. Enggak ya? Dia sedang demonstrasi Pak. Boleh. Oke, terima kasih pada Bapak pembawa acara. Kami dari petani yang bertanya tentang pupuk yang Bapak terangkan tadi. Yang pertama ini untuk dihususkan untuk tanaman apa ini Pak? 1. Yang kedua, melihat kandungan unsur susunan kimiawi batang pohon pisang tersebut di dalam leaflet Bapak ini, apakah mencukupi ini kepada tanaman yang kami tanam sekarang? Apakah memang nggak menggunakan pupuk kimia lagi, apa kita kemudian lakukan ini? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, bagaimana ini biar anggota kelompok tani bisa memakai pupuk yang Bapak terangkan tadi? Itu aja dulu Pak. Terima kasih. Kalau memang ada nanti yang dilanjutkan kita lanjutkan. Tapi mohon maaf sebelumnya ini bukan menyudutkan Pak, tapi untuk mengisi acara Bapak ini.
Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaannya untuk tanaman apa aja yang diterapkan. Jadi Pak, ini sekalian saya menjawab yang pertanyaan kedua. Untuk berdasarkan penelitian Pak, ini batang pisang ini bagus untuk pertumbuhan batang dan daun Pak. Bagus untuk pertumbuhan batang dan daun dan vegetasi tanaman. Dalam hal ini tanaman yang dimaksud itu tidak terbatas pada tanaman tertentu Pak, tetapi akan lebih optimal apabila kita gunakan pada tanaman hortikultura. Oh iya, hortikultura Pak ya. Iya Pak. Itu dia pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah unsur hara ini mampu mengganti pupuk kimia gitu Pak ya? Kalau untuk menggantikan pupuk kimia untuk saat ini Pak, itu belum bisa Pak. Tetap kita untuk hasil yang lebih optimal kita memerlukan penggunaan pupuk kimia. Namun dengan adanya pupuk organik ini Pak, diharapkan penggunaan pupuk kimia itu dapat dikurangi Pak. Yang pertama dikurangi, yang kedua kita ketahui bersama kalau pupuk kimia itu Pak, dia tidak memperbaiki struktur unsur hara tanah Pak. Jadi dengan adanya penggunaan pupuk ini Pak sebagai tambahan pupuk kimia tadi, kita harapkan bisa memperbaiki struktur tanah atau struktur hara tanah tadi Pak yang sudah dikuras oleh pupuk kimia. Jadi untuk menggantikan untuk hasil yang lebih optimal belum bisa Pak, tetapi sebagai tambahan gitu Pak, tambahan atau substitusi gitu Pak. Kemudian yang ketiga, bagaimana ini biar masyarakat di kelompok tani ini Pak? Tekniknya. iya Pak ya. Karena kami di kelompok tani baru ini tahu kami ini Pak cara pengapaannya, verifikasiannya ini. Baik Pak. Itulah makanya kita melakukan sosialisasi hari ini Pak. Kita harapkan habis ini Pak, nanti kita akan membuat demonstrasi bersama Pak. Iya Pak. Demonstrasi bersama, jadi nanti kita terapkan sama-sama di sini. Harapannya nanti bapak-bapak yang hadir di sini kan menerapkan juga Pak di tempat bapak dan ibu. Jadi nanti bisa juga sambil berbagi informasi Pak sama kawan-kawan, sama rekan-rekan petani yang lain Pak. Jadi tentang bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair. Latar belakangnya Pak, awalnya kita bikin kegiatan ini Pak, itu karena batang pisang ini kan masih jarang digunakan Pak di sekitar kita. Batang pisang ini jarang, yang selama ini kita kenal kan kompos itu atau pupuk organik itu kompos Pak, baik itu dari jerami atau dari kotoran hewan kan begitu biasanya Pak ya. Sementara kalau batang pisang ini kan kalau sudah ditebang ini nggak ada gunanya, ini terbuang begitu saja Pak, menjadi sampah Pak. Makanya dengan adanya kegiatan ini kita harapkan di sekitar lingkungan kita kan pasti banyak batang pisang Pak. Selesai ditebang batang pisangnya, daripada menjadi sampah kan bisa digunakan sebagai pupuk Pak. Nggak harus ke kebun, mungkin tanaman-tanaman di pekarangan rumah, tanaman-tanaman di sekitar tempat tinggal kita, bunga-bunga bisa juga kita gunakan pupuk ini Pak, karena sangat gampang sekali untuk pembuatannya Pak. Kami Pak sedikit lagi Pak kami tambahkan. Boleh Pak. Setelah selesainya acara ini kami harapkan agar kita terapkan langsung Pak di atau di kelompok tani manapun biar petani tahu saat pembuatan ini ya kami. Boleh Pak, nanti selesai kegiatan ini pupuk yang kita buat nanti Pak kita terapkan aja langsung ke lapangan. Iya. Kalau memang itu kami setuju juga ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Gimana Pak kira-kira? Baik Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi atau diskusi? Ya, silakan Bu. Yang di sini saya kurang paham Pak mengenai perbandingan dari bonggol sama air tadi kan 3 liter katanya untuk. Tapi bonggolnya nggak di apa? Bukan, maksudnya ditentukan berapa berapa 1 banding berapa gitu kan belum kan Pak. Itu yang pertama, yang kedua yang untuk melakukan yang 4 apakah ada setelah yang bulan? Yang ketiga ini mengenai yang pemeramannya selama 7 sampai 10 hari ya Pak. Di sini yang 7 sampai 10 hari itu apa dia kedap udara atau bisa buka tutup gitu kan Pak? Saya ditanya di kamera.
Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk 3 liter air kita bisa gunakan kurang lebih batang pisang ini 1 kilo sampai 1,5 kilo. 1 kilo batang pisang sampai 1 kilo untuk 3 liter air. Takarannya sekian. Lalu yang kedua, apabila tidak ada gula merah, itu bisa kita ganti dengan gula pasir Bu. Masih gula putih. Cuma gula gitu ya. Iya gula. Yang lebih gula kan? Kalau mau berat Bisa mengandung karbohidrat, cuma yang lebih optimalnya nasi juga ada kalau bisa. nasi bisa Bu, kita ganti. Tapi nasi itu dia nasi sendiri nanti. Kalau nasi, makanya kita gunakan gula ya. Jadi gula itu untuk mengaktifasi E4 ini nanti fermentasinya kita ambil dari batang pisangnya. Jadi kandungannya itu tidak terganggu gitu Bu untuk karbohidratnya. Cuma ganti gula pasir, ya gula merah, terus nanti gula merah, gula pasir bisa. Itu kita khawatirkan kalau dia pakai nasi. Molasenya itu Kemaman itu dianjurkan malah dibuka, jangan dibiarkan rapat ya. Jadi dalam setiap hari bisa dikeluarkan dulu, baru ditutup lagi rapat, dikeluarkan dulu, baru ditutup lagi rapat gitu. Harus tertutup terus, bisa dibuka dulu, bisa dibuka juga. Itu Bu kurang lebih untuk keterangan pertanyaan itu. Iya. Lagi Bapak? Bapak? Ya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Terima kasih. Di sini saya mau tanya Pak, kami dari kelompok tani bertanya. Tadi Bapak bilang waktu penguramannya itu paling cepat 7 hari, paling lama 10 hari. Seandainya lebih dari 10 hari, baru bisa kami gunakan ini kan? Apakah masih istilahnya masih berfungsi apanya? Bakteri apa tadi? Mikroorganismenya. Terus pertanyaan yang kedua, di leaflet Bapak ini kandungan batang pisang yang utama adalah di kandungan batang pisang ini nitrogen. Sementara di hasil penelitian susunan kimia batang pohon pisang ini nggak ada di sini unsur nitrogen Pak. Nah, terima kasih, itu saya. Nah, itu saya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama, kalau lebih dari 10 hari Pak ya, lebih dari 10 hari Pak masih bisa digunakan. Untuk pupuk ini sendiri Pak, lebih dari 10 hari tetap bisa digunakan. Sebenarnya kita gunakan sampai 10 hari itu adalah gambaran waktu paling cepat Pak. Semakin lama dia semakin bagus karena kita bikin 7 sampai 10 hari paling banyak, pupuk itu sebenarnya sudah bisa digunakan. Apalagi yang namanya mikroorganisme ini Pak, kalau dibiarkan makin lama dia makin banyak, semakin berkembang biak kan. Jadi apabila lebih dari 10 hari tetap bisa digunakan untuk ini. Kedua tadi tentang kandungan Tadi kandungan ini. nitrogen Pak ya. Untuk batang pisang sendiri, ya betul Pak, kandungan batang pisang utama adalah nitrogen. Sementara di belakang itu tertulis Pak ya. Sebenarnya ini belum tertulis ini Pak, ya tapi yang jelas untuk kandungan nitrogen itu lebih besar daripada kandungan fosfor, kalium dan fosfor di dalam apa ini di dalam M4 yang pertama ya Pak ya. M4 itu Pak, apakah kandungannya hanya bakteri saja atau ada yang di luar itu? Kemudian yang kedua apa aja Pak yang membuat apa ini pupuk kita ini gagal Pak? Jadi kok coba rendah, cuma itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama tentang E4 Pak ya. Jadi E4 ini Pak, untuk komposisinya ada di sini Pak. Bisa kita lihat
ada bakteri. Yang utama itu bakteri Pak ya, bakteri Lactobacillus dan juga Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia ini bakteri fermentasi bahan organik tanah, menimbulkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi kandungannya yang utama itu Pak, mikroorganisme lokal atau biasa disebut mol. Kemudian yang kedua, kegagalan pupuk ini Pak biasanya terjadi disebabkan karena apa namanya, komposisi kandungan yang tidak sesuai anjuran Pak. Dalam hal ini biasanya airnya terlalu banyak atau mungkin jumlahnya kurang, itu bisa menyebabkan apa namanya, kegagalan. Kedua, dia tidak tertutup Pak, tidak tertutup ini kalau kontaminasi atau apa dan udara, itu juga bisa menyebabkan kegagalan dari itu organik cair ini Pak. Jadi disarankan dia setelah selesai dibuat, makanya kita lakukan untuk menutup. Namun dibuka, harus dibuka yang ada di dalam buat tetap tertutup lagi. Nah itu gambaran kegagalan. Ada lagi pertanyaan yang bertanya? Baik, terima kasih Pak. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tunggu Pak ya, tunggu ya. Baik, sekian Bapak Ibu untuk demonstrasi sosialisasi pembuatan POC dari batang pisang. Selepas ini nanti kita akan coba untuk latihan cara membuat pupuk lancar dari batang pisang. Atas partisipasinya, kehadiran Bapak Ibu, atas saran dan masukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.